Halo teman-teman semua. Di sini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, kita harus tahu dulu apa itu yang namanya prinsip dan apa itu yang namanya pembelajaran. Prinsip adalah suatu kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam bertindak atau berpikir. Pembelajaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses mengajar. Jadi, prinsip pembelajaran adalah suatu asas kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam bertindak atau berpikir yang berkaitan dengan proses belajar. Nah, dalam prinsip-prinsip pembelajaran dibagi menjadi 7 menurut Dimyati dan Mujiono. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Yang kedua, keaktifan. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Yang keempat, pengulangan. Yang kelima, tantangan. Yang keenam, balikan atau penguatan. Yang ketujuh adalah perbedaan individu. Di sini kita akan membahas satu persatu prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas prinsip pembelajaran tentang perhatian dan motivasi. Perhatian, dalam pembelajaran perhatian sangat penting, apalagi untuk peserta didik. Perhatian sendiri itu bisa didapatkan dari orang tua maupun guru. Seperti contoh, orang tua memperhatikan anak dalam proses pembelajaran agar anak dalam belajar bisa bersungguh-sungguh dan bersemangat. Kemudian dari guru sendiri, perhatian bisa diterapkan ketika di dalam kelas. Kemudian motivasi sendiri itu berasal dari motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal berasal dari diri sendiri dan motivasi eksternal itu berasal dari luar atau bisa didapatkan dari teman, dari guru maupun dari orang tua. Lanjut nomor 2 dalam prinsip pembelajaran yaitu keaktifan. Keaktifan juga sangat penting dalam menunjang pembelajaran peserta didik. Keaktifan sendiri bisa muncul dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain. Di sini seorang peserta didik harus memiliki keaktifan dalam kelas maupun di luar kelas. Seperti contoh ketika di dalam kelas, ketika guru memberikan pertanyaan atau mengadakan sesi tanya jawab, seorang peserta didik harus aktif ketika bertanya atau ketika menjawab pertanyaan dari seorang guru. Itu merupakan contoh keaktifan di dalam kelas. Lanjut nomor 3 ya teman-teman. Dalam prinsip pembelajaran ada yang namanya keterlibatan langsung atau pengalaman. Di sini peserta didik maupun guru harus terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Itu merupakan salah satu hal penting dalam proses pembelajaran. Selain itu, menurut Edgar Dahl dalam Dimyati, belajar yang baik itu adalah belajar dari pengalaman langsung. Nah, berarti di sini peserta didik sebaiknya dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran. Tidak sekedar mengamati tetapi juga menghayati, terlibat langsung dan bisa mengamati hasilnya nanti. Lanjut nomor 4 dalam prinsip pembelajaran yaitu pengulangan. Dalam proses pembelajaran, pengulangan sangat penting untuk mengingatkan daya ingat pada peserta didik. Seperti contoh, guru mengingatkan atau menyinggung materi minggu lalu kepada siswa agar daya ingat peserta didik atau siswa bisa tumbuh atau bisa mengingat kembali ingatan minggu lalu tentang materi yang sudah dibahas. Itu merupakan salah satu contoh pengulangan materi untuk mengingatkan daya ingat seorang peserta didik. Lanjut nomor 5 dalam prinsip-prinsip pembelajaran yaitu tantangan. Dalam proses pembelajaran, tantangan sangat ditunggu-tunggu oleh peserta didik. Apalagi dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, tantangan merupakan hal yang sangat penting. Seperti contoh, guru meminta siswa untuk mencari atau menemukan masalahnya, kemudian mencari hasil dari jawabannya itu sendiri. Itu merupakan salah satu tantangan untuk peserta didik agar mereka berusaha atau bisa menemukan masalah dan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Lanjut nomor 6 yaitu balikan atau penguatan. Nah, pengen tahu kan dalam proses pembelajaran balikan atau penguatan itu bisa diambil contoh seperti ketika seorang peserta didik berusaha atau belajar mengerjakan
soal yang diberikan oleh guru, peserta didik itu akan bersungguh-sungguh atau bersemangat dalam mengerjakan sesuatu agar mendapatkan nilai yang baik. Nah, nanti imbalan atau balikannya, peserta didik akan mendapatkan nilai yang bagus dan itu bisa diterapkan untuk minggu yang akan datang. Lanjut nomor 7 dalam prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu perbedaan individu. Nah, di sini setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentu seorang guru harus bisa menempatkan dirinya agar seorang peserta didik tidak merasa iri kepada teman yang lain. Nah, di sini peserta didik maupun guru harus mempunyai ikatan yang sangat kuat agar dalam proses belajar di dalam kelas itu bisa nyaman dan bisa diikuti sampai selesai. Walaupun guru bisa memahami atau bisa paham terkait perbedaan karakter seorang siswa, guru harus ingat bahwa perbedaan seorang siswa itu sangat signifikan. Bisa dilihat dari latar belakang maupun kemampuan yang berbeda-beda. Jadi seorang guru tidak boleh membeda-bedakan kemampuan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Nah, itu tadi beberapa prinsip-prinsip pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di komentar bawah sini. Terima kasih. Sampai jumpa.